Kenapa? Karena dua-duanya tidak definitif. Ya. Makanya dalam kaidah itu ada yang menyebutkan apa? Lan yaghliba usru yusraini. Ya. Jadi dua kemudahan tidak akan terkalahkan dengan satu kesulitan. Artinya kemudahan ini akan mengalahkan kesulitan. Jadi di sini kemudahan ada dua, kesulitan satu. Secara lafaz pengulangan al-usr diulang 2 kali. Yusr diulang 2 kali. Tapi secara makna al-usr yang diulang 2 kali itu maknanya satu. Sedangkan yusr yang tanpa alif lam itu kan lebih umum. Digunakan dengan 2. Maka 2 ini tidak akan terkalahkan dengan 1. Maknanya apa Ibu sekalian? Bahwa setiap kesulitan ada kemudahan dan lebih. Nah, itu maksudnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Walan yagliba usru yusraini. Nah, tidak akan satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Atau 2 kemudahan akan mengalahkan satu kesulitan. Bisa dipahami nih bukan? Nah. Jadi kalau ada kesulitan, yakinlah di belakangnya atau setelahnya. Nah, kalau ada kesulitan, bersamanya atau setelahnya ada jeda, ada 2 kemudahan, bahkan lebih. Ya ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan tadi saya jelaskan tadi itu. Secara gramatikanya, penyebutan kemudahan lebih banyak dibandingkan dengan kesulitan. Jadi nakirah itu yang umum itu lebih banyak dibandingkan dengan ma'rifah. Ma'rifah itu yang alif lam, dia sudah definitif. Sedangkan yang enggak alif lam itu umum. Berarti kan lebih banyak yang umum. Apa? Ini ayatnya. Di kehidupan. Ya.
Kira-kira pengalaman ibu nih, dapat satu kesulitan. Kira-kira kemudahannya dapat berapa? Satu kesulitan. Berarti kan betul kan? Kalau ibu dapat satu kesulitan, nanti kemudahannya dapat satu atau dapat lebih? Ini pengalaman lah. Ya. Kemudahannya bertubi-tubi nggak? Kita itu jangan cuman lihat susahnya saja. Hah? Kita ini terkadang yang kita hitung susahnya aja. Mudahnya nggak kita hitung. Apalagi mudahnya itu nggak nampak. Pinginnya itu mudahnya besar, yang wah, yang mengejutkan, itu baru dihitung. Hah? Ya. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Terus? Ya. Kesulitannya berapa tadi? Satu. Kemudahannya berapa? Dua coba. Dapat dua kan? Sulitnya satu. Dapatnya dua. Ibu rasa-rasa aja dalam kehidupan. Kalau kita dapat satu kesulitan, apakah dapat kemudahan satu atau lebih? Ah, banyak itulah namanya yusran. Banyak lebih satu itu namanya yusran. Kalau satu al yusru. Kalau satu. Nah, makanya Allah ulang-ulang nih, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya kan pakai ma'a nih. Ma'a ini tadi kan pendapat pertama bersama. Pendapat yang kedua ba'da, setelah itu ada jeda. Misalnya hari ini dapat kesulitan. Mungkin dapat kemudahannya ya kapan? Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini kan dapat kemudahan nih. Ya kan? Dapat kemudahan. Atas dapat kemudahan itu, biasanya kan kita lupa. Kalau lagi yusrun, kalau lagi lagi sulit, ingat. Tapi kalau lagi yusran, lupa. Ya kan? Makanya kata ayat berikutnya, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu telah selesai dari ketaatan, dari kesibukan dunia, maka fansab fat'ab nafsaka fil ibadah. Capekkanlah dirimu untuk ibadah dan bersungguh-sungguhlah berdoa, minta tolong kepada Allah. Jadi faraghta itu selesai dari satu aktivitas. Jadi ini bukan air nih.
Kalau dia ini kan berisi, kemudian kita minum. Ketika kita minum habis, ini namanya farig. Tapi kalau memang dari awalnya tidak berisi, itu namanya kholin, kosong. Jadi ketika Allah mengatakan faida faragta, itu kita bukan kosong, bukan nganggur, bukan nggak ada kegiatan. Kita beraktivitas. Nah, ketika kita beraktivitas, dapat kesulitan, dapat kemudahan, itu jangan berhenti. Jangan berhenti. Cenderung kita kan kalau udah dapat nikmat, lalai, berhenti. Justru kata Allah, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dari aktivitas dan ibadah, maka siap-siaplah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain. Nasab itu capek kan? Karena memang dunia ini tempat capek. Kalau kita misalnya sholat, bangun malam capek, baca Quran capek, memang dunia ini capek. Kalau nggak mau capek di mana? Di kubur. Di surga nanti di akhirat itu nggak ada capek. Cuman nggak bisa lagi kita kembali. Karena dunia ini memang tempat capek. Maka kalau kita setelah habis melaksanakan kegiatan dan ibadah dan ketakwaan, itu kita harus fansab, bersiap-siaplah untuk mengerjakan ibadah lain. Jadi hidup kita ibadah demi ibadah. Ketika kita berhenti, selesai dalam satu ibadah lain, itu maksudnya. Fa idza faragta fansab. Udah selesai satu ibadah, tambah ibadah lain. Jadi kita nggak berhenti-berhenti. Itulah makna qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Jadi kalau tadi, yang tadi itu aktivitas. Selesai satu, lanjut yang lain. Selesai yang lain, lanjut lain. Itu namanya kita beraktivitas tanpa henti dalam konteks ibadah. Kita minta tolong, berhadap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Jadi kepada Rabbmu lah kamu berharap, kamu bertawakal, kamu berdoa, kamu beristighfar, minta surganya, minta perlindungan dari nerakanya, minta agar amal-amal kita diterima. Nah, semuanya itu dalam makna wa ila rabbika farghab. Nah, ini dua ini, Bu. Dua ini jangan hilang. Fa idza faragta fansab, ini amaliyah, aktivitas. Wa ila rabbika farghab, ini kita doa. Doa tawakal, minta ampun, berbaik sangka kepadanya. Jadi wa idza faragta fansab ini vertikal, wa ila rabbika farghab horizontal, ini vertikal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Kemudahan. Ya. 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 Harap kepada Allah aja ya. Wa ila rabbika farghab. Ada kemudahan. Insyaallah. Insyaallah, betul. Ya.
Cukup? Ada lain yang mau tanya? Kita cukup sampai sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melapangkan hati kita, bisa menangkan beban kita dan bisa mengangkat derajat kita, dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dari permasalahan yang kita hadapi, dan kita selalu ya bersemangat untuk mengiringi satu ibadah dengan ibadah berikutnya dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.